Halo guys, ketemu lagi sama gua Ari di sini. Di video kali ini gua kayaknya pengen ganti format deh. Pengen ngobrolnya itu sambil main game deh. Pengen refreshing lah gitu kan. Masa kita kerja terus? Ada waktunya lah kita narik napas sebentar, gaming. Nah, kali ini gua bakal main game PUBG. Game yang gue mainin sih kayak PUBG aja deh gitu kan selama ini. By the way, di video kali ini ngobrol-ngobrol aja ya, nggak jelas kalau ngidur. Tapi mungkin gue akan selipin beberapa value lah yang terlintas di gue gitu. Balik lagi PUBG, gue main PUBG kayak udah lama deh, lebih dari 5 tahun sebelum anak gue lahir. Kalau boleh cerita singkat ya, gue inget tuh pas lahiran anak gue, itu gua juga main PUBG pas nunggunya. Tapi itu cepet banget, jadi habis istri gua masuk ruangan, terus gua bareng keluarga, baru gua duduk, baru gua nyalain, baru itu prosesnya lompat dari pesawat di game ya. Gua udah dipanggil, udah keluar anaknya. Saya cepet amat, gue belum nyampe, belum landing loh. Udah dipanggil aja gitu. Nah pas proses istri gue hamil juga, pas malam-malam gue nemenin pas lagi hamil-hamil gede dan sebagainya, itu juga gue inget ya, itu gue juga nemeninnya sambil main game. Dan main gamenya game PUBG. Jadi kalau lihat dari historical, kayaknya gue main game ini tuh udah lama banget kayaknya ya, gitu. Nah game ini gue nggak edik ya, tapi sesekali gue mainin. Ada beberapa waktu, kayak beberapa tahun lalu tuh, gue udah sempet 2 tahunan sama sekali gue nggak sentuh ini game. Karena memang ngurus yang lain, fokus yang lain. Nah belakangan main lagi. Dan main lagi pun nggak terus-terusan. Sesekali ngisi waktu gitu kan. Ataupun gue ngapain ya. Nah itu gue main. Dan gue menemukan belakangan kesimpulan main game seperti ini adalah bentuk refreshing dan pelarian gua gitu. Gue inget sebuah film, lu mungkin tahu Fast Furious kan. Kalau nggak salah kalimatnya itu si Dom itu bilangnya kayak gini. Di waktu 10 detik atau kurang itu, dia merasa bebas, dia merasa free, kurang lebih kayak gitu. Nah, di gua, di PUBG, value-nya juga kurang lebih sama. Di waktu sekitar 15-20 menit itu, ya kalau gua survive sampai akhir ya ada juga kasus-kasus di mana baru landing udah ditembak, udah jadi kotak gua. Nah kalau gua di waktu 15-20 menit itu, disitulah gua merasa gua di dalam game. Gua hilang tuh soal kerjaan, soal target, deadline, soal hal-hal segala sesuatu yang lagi berkecamuk di sekitar itu hilang. Dan gua ada di situ dan gimana cara gue bisa survive selama 15-20 menit itu. Dan itu merefreshing gue banget. Belum lagi dengan adegan menembaknya bikin adrenalin naik gitu kan. Nah ini mirip-mirip kayak sensasi gue pas naik gunung. Naik gunung kan repot ya. Persiapannya, after itu pulang recovery-nya, terus di sana benar-benar tantangan fisik gitu kan. Kayaknya juga tidak bisa dilakukan setiap saat gitu. Nah ini adalah bentuk yang paling murah, paling simple bagi gua nggak tahu bagi yang lain. Tapi gue lihat yang lain juga ada yang kayak mainnya edik banget, ada yang sampai push rank gitu kan. Buat gua sih ini for fun aja sih gitu. Ada yang sampai gue pernah main sama orang gak dikenal kan di dalam tuh berempat satu grup. Oh di gue diomel-omelin gitu kan. Gua melihat bahwa ini kan just buat gua ya, ini just for refreshing. Kalau ketembak kalah ya udah gitu kan, nggak perlu marah-marah atau hal yang serius gitu kan. Dan juga ketika gua misalkan chicken dinner menang nih ya, juara satu gitu, juga gue nggak feel like wah gue menang luar biasa, nggak saya excited itu. Ya udah gue menang, oke, udah game selesai, main udah satu game selesai, udah close, tinggalin dan lakukan hal berikutnya, entah lanjut kerja, doing another things dan sebagainya. Nah ini game yang benar-benar buat gue membantu buat gue ya.
Walaupun nggak enaknya adalah ketika main ini gue harus fokus banget. Jadi ketika nggak bisa nyambi nih, nggak bisa misalkan lagi ada orang sekitar gue, lagi diskusi, lagi ngobrol terus gue sambil main game gitu kan. Nggak bisa tuh. Jadi gue benar-benar menyediakan waktu gue sendirian dengan gadget, dengan apapun itu, mengantisipasi dari segala gangguan gue hindari, gue main di situ. Nah, di waktu itulah gue merasa bahwa oke nih. Karena beberapa kali ketika gue main, tengah-tengah ada yang interrupt gitu kan, ngajak ngomong, diskusi, tanya, atau kadang anak gue nongol tiba-tiba. Gue jadi nggak fokus, dan ketika nggak fokus tuh, dua-duanya berantakan. Entah anak gue atau siapapun yang ajak gue diskusi. Jadi, tidak gue respon dengan optimal, ataupun chat masuk tidak gue jawab dengan optimal, email begitu juga, dan gamenya juga nggak optimal gitu. Kalah atau apapun lah, pokoknya salah movement, salah position, lari ke tempat yang nggak bener, kayak gitu-gitu deh gitu. Kali ini gue mau main, gue nggak tahu endingnya kayak gimana, gue nggak jago-jago amat, tapi oke, kita main. Jadi kalau gue inget ya, gue main game ini tuh gue angkatan kapan ya? Angkatan ada lagu-lagu. Gue inget banget kalau ada satu lagu diputer ya. Itu lagu mengingatkan gue sama game ini. Lupa gue itu lagunya. Pokoknya lagunya tuh berkesan banget. Nah, gue di era-era di zaman-zaman itu gitu. Apa ya, gue lupa tuh lagunya. Tapi kalau kalau gue inget, kalau gue dengar tuh lagu, gue langsung ngeh, oh ini lagunya. Nah sekarang tuh udah ini beda gitu feel-nya sama dulu, walaupun tetap fun. Terus juga ini gue gak tahu ya, buat lu yang main PUBG, do you feel the same with me? Kan dia suka tuh ada gimmick-gimmick, dia collab sama kemarin tuh ada Dragon Ball lah, ada dinosaurus lah. Nah itu buat gue jadi apa ya, nggak nggak tahu ya, gue ngerasa bahwa apaan sih gitu loh, berlebihan gitu. Walaupun ada yang seru lah gitu kan, kelihatannya wah keren banget bisa kamehameha gitu. Buat gue over lah, nggak feel-nya nggak jadi nggak PUBG gitu. Itu. Terus map gue juga di Erangel-nya tetap mayoritas di situ. Dulu pernah tuh yang gue lupa namanya, yang padang pasir itu cuman 2 itu doang, tapi itu dulu gue, tapi belakangan karena gue cuman main buat exit sebentar dari kenyataan selama 15-20 menit, gue nggak peduli lah kayak gitu, cuman main masuk selesai udah gitu kan, nggak sampai gimana. Terus juga soal skin, apa ya, persenjataan whatever, nggak, gue I don't care sih ya. Jadi jatuhnya gue main-main aja gitu loh gitu. Terus dulu gue juga pernah ada fase di mana gue bener-bener main itu solo doang gitu, karena gue pernah trauma tuh diomel-omelin gitu, kayak di apa namanya ya, dikata-katain lah gitu kan. Ya dulu kan masih cupu juga mainnya, terus juga ya tujuan main objektifnya berbeda gitu. Yang satu buat harus menang banget, ya buat gue sih ya udah buat main aja gitu. Ini mainan game, bukan obsesi gitu. Jadi itu mungkin ya. Oke. Nah ini gue satu geng, gue kenal nih siapa, random aja, tapi ya itu serunya lah, kita sama orang gak dikenal, kadang kita dapat good team, kadang timnya cupu, kadang timnya hebat-hebat banget, OP semua gitu. Kita mau landing nih Pochinki. Klasik nih Pochinki. Tapi Pochinki juga tempat yang gua sangat worry. Gua ada satu titik di Erangel yang gua selalu landing di situ, dan Pochinki nggak favorit gua. Bener-bener gua kalau gua di sini ini pengalaman gua selalu kurang optimal nih. Apa ada aja kalau di sini, gua nggak tahu deh, semoga gua survive. Nah, oh by the way, ini game kan ada yang bilang wah ini game tembak-tembakan atau apa gitu kan, atau mendapetin kill terbanyak. Nah, gue punya perspektif yang berbeda. Menurut gue ini game survival, bukan menang banyak-banyakan lu kill gitu loh. Jadi tujuan gue adalah gue survive till the end, whatever it take gitu loh. Kadang kan ada yang wah lu kok jadi ngorbanin teman atau apa nih, kayak lagi nih ada satu nih lagi butuh di heal kan, tapi gua aja baru senjata seadanya. Jadi gua kalau ke sana akan meresikokan
Hindarin dulu. gua ke sana. Oh, udah ada yang backup tuh. Ya udah, gua bisa lanjut. Jadi memang gua main tuh bukan to kill banyak-banyakan, tapi gimana cara gua bisa survive till the end. Nah, kayak ada suara, gua dengar suara. Gua kebanyakan pakai suara step sih kalau gua mau antisipasi gitunya. Oke. Ini Pochinki gua atau gue khawatir sih sama Pochinki. Kayaknya gue nggak bukan area gua gitu. Sudut-sudutnya tuh walaupun udah berapa kali tetap aja gue deg-degan gitu gue kalau di sini. Kayaknya udah ada nih. Pintu udah kebuka. Oke, ini tim gue udah ada kill cukup banyak kayaknya nih. Buset, gua aja senjata aja cuman ada ini baru. Oh my god. Aduh, kan. Aduh, kan deg-degan gua nih bener asli loh, tinggal tipis banget ini gua. Ini kalau di tangga menurut gua ini posisi yang paling safe ya kalau mau ngumpet ya di tengah-tengah kayak begini. Waduh, deg-degan cuy. Dulu gue main nggak ada duit, sekarang tuh main ada pakai duit-duitan begini buat beli item. Ya, good sih. Wah, di tengah-tengah kayak gini ngeri gue nih. Oke, kita mesti kemana lagi nih? Ini juga udah. Kayak rumah udah pada dibongkar-bongkarin rumah nih. Gua nggak ada buatnya. Bawa apa? Oh, nih ada step nih, gua nggak tahu di mana nih. Nah kan, aduh ada dua temennya dong. Oke, hampir aja gue nyaris aja nih. Selalu gue gitu loh. Kenapa kenanya nyaris mulu ya? Wah, nih ini gue kalau udah begini gue nggak kepikiran tuh deadline kerjaan apa segala macem. Di otak gue nih gimana gue survive ya. Wah, gue ngeri banget ditembak dari jauh nih. Ya, posisi luar begini. Aduh, ternyata lama banget yang ini reloadnya nih.
mesti nyari senjata yang lebih ringan deh. Gue kurang nyaman nih sama senjata ini. Kemana nyarinya ya? Ah, tuh ada musuh tuh. Biasa kalau ini grup selalu kita antisipasi, dia nggak mungkin sendiri. Nah, gue juga kesel kalau main sama grup itu, biasa tuh incaran tuh diambil temen, baik itu enemy-nya maupun juga barang-barangnya. Kan ini udah dimakan dulu nih, gue nggak dapet. Nah, tapi gue dapet ini. Nah, gue dengar step, oke bener kan? Oke. Wah, baru 4 kill cuy. Yang lain mah ada banyak ya. Gue merasa ketinggalan nih. Oke, kita ganti dulu. Oke, isi bensin dulu. Awesome. Thanks. Oke, ini udah mentok. Isi bensin lagi. Kali 3 nih bro. Gua mau. Oh M4 udah dibeli ada nih. Oke, gua mau beli dulu deh. I got supplies. Kali 3-nya ada dulu nih. Nah, gua suka area battle itu tuh yang padang rumput gitu loh, yang bukan building kayak gini. Kenapa? Kali 8. I got Karena gue supplies. bisa lihat dari jauh dan kekar dari jauh. Kalau ini bikin gue jadi susah. Jadi karena Pochinki banyakannya 2 orang. mana nih mana? Aduh, ambil lagi kan? Kali 3, kali 4. Kali 2. Peluru hijau. Awesome. Awesome. Oke, tinggal bertiga ternyata ya. Satu orang lagi disconnect. Nggak tahu apa yang terjadi. Sometimes gue juga pernah disconnect. Ya kita nggak tahu lah mereka apa yang terjadi dengan hidup mereka. Kita mungkin ada kegiatan penting, harus leave the game. Oke, ada musuh di sana. Awesome. Gue dengar suara orang berkendara, kayaknya temen. Oke, Thanks. tinggalan terus gue nih. M4 lagi. I got supplies. Vertikal. Anda suka dapetnya ini ya. Oke, gue dapet backpack. Oke, mantap. Oke, udah kelihatan. Kelihatan satu, biasa ada temennya. Ada temennya pasti di sini. Dan dia ngumpet ke sana. Oke. Kalau habis nembak, udah knock atau udah mati, biasakan gerak karena kita nggak tahu di mana lagi ada temennya atau musuh lain yang ngintai kita juga. Oke, gue baru 6 kill nih. Nggak ada target,
tapi nanti kan kalau ada kan keren aja sih, lebih banyak. Udah bag gue udah penuhan nih, isinya apa aja sih. Wah, gue dilewatin begitu aja. Itu aman gua, nggak digiles. Awesome. Oke, ini kadang lagi area red zone gini gua mau moving juga agak ragu-ragu gua nih. Ini ada item di sini nih yang bawah nih, warna pink hitam ini apa ya itu ya? Udah banyak hal update ya, mungkin gue nggak explore sih, atau belum explore sampai sekarang. Gue biarin aja, gue cuman main aja, just playing a game. Gimmick-gimmicknya gue nggak terlalu ngikutin. Oke, ada teman, ikutin aja lah ini teman. Oke, kalau lihat dari sini, tengahnya di sini. Kenapa gue bikin ada tengahnya gitu? Biasa biar pergerakan mapnya itu tuh kan biasa kan mengecil-mengecil. Kalau kita berada di center, menurut gua, pengalaman hitung-hitungan gua, kalau di tengah tuh movingnya nggak terlalu jauh. Nah terus juga gua biasanya enggak menghindari penggunaan kendaraan terlalu banyak kayak gini. Kenapa? Karena kalau berkendara itu kan kedengaran ya, atau diketahui jelas ya, gampang untuk jadi inceran. Kecuali mungkin kendaraan kayak ini yang paling baru, ada kuda. Nah kayak kuda-kuda gitu kan silent, cuman tidak terproteksi, bisa gampang ditembak. Jadi gua lebih seneng sih sebenarnya jalan ya, karena kalau ada kendaraan itu gampang terdeteksi. Oke, kita mau di tempat-tempat belanja kayak gini kan biasa jadi tujuan kelompok ya. Ya benar sih, dia ke daerah sini gitu, ke daerah-daerah pinggiran, area pinggiran nih. Oke, kalau di map tuh kayak di pinggir nih. Terus gue pernah diajarin tuh gini, kalau main itu musuh terbesarnya itu adalah zona. Jadi kalau kalah karena zona itu kayak diharamkan. Nah gue nggak tahu sih, gue pernah berapa kali kalah zona. Kalau memang salah positioning, salah landing di awal. Nah ini juga ini area ruins nih, reruntuhan kayak gini adalah area yang gue nggak nyaman karena pergerakannya gue nggak bisa lihat banyak spot-spot yang ngalangin gitu loh. Nah walaupun kalau area terbuka, kita juga jadi sasaran empuk sebenarnya. Wih, lewat sini ya, lewat halang rintang kayak gini sebenarnya good point sih. Jadi nggak terlalu expose posisi kita. Ada di kiri, tembak. Ya kena tembak gua. Gak dengar step dia. Ini salah satu tempat yang favorit gua sih. Dia bilang gua gak dengar step, iya gua sambil ngomong tadi. Nah ini juga nih, bacanya gimana sih, Rozok ya, area yang gue juga sering landing di sini dan cukup oke lah. Nah ini school,
Gua kalau building tinggi nggak tau, gue kurang nyaman ya battle di gedung-gedung tinggi begini, karena gue nyarinya bingung dia di lantai berapa ya. Tuh klakson tuh lagi nyari musuh tuh. Awesome. Thanks. Tuh Oh, 3 mau mokat itu. Ada mobil nggak dia? Nih, oh motor. Ganti mobil aja bro. Nggak enak ini. Marked a location. Zona. nah itu ada kuda tuh. Nah ini signalnya juga kalau nggak stabil nggak enak yang mainnya ya. Oh salam. Enggak. Ini ada temen yang nyalain mic, gue nggak usah kali ya. Ada orang ya. Aduh kalau di sini gue rada kurang nyaman. Terus pergerakan kaburnya tuh Biasanya gerejanya ada. kendaraannya susah nih lewatin tekstur jalanan begini nih. Nah, jadi kalau kayak tadi tuh habis nungging naik, Ada pun. terus bisa ditembakin tuh langsung, nggak cepet. Ini kayak gini nih terbang. Nomor 3 dapat aja loh. Tuh ada teman nomor 3. Awesome. posting kill lagi. Thanks. Awesome. Thanks. Wah dia saat ini pemegang Wih. ranking, dia Orang dapat ini. mahkota dia. Gimana ya? Itu dia menembak terbanyak nih. Nah ini gua sama nomor Ini nomor 3 nih. gue nomor 4, gue bareng sama nomor 2 keliling-keliling nggak ketemu. Terus nomor 1 tuh udah disconnect ya. Gue baru kill 6, sisa 13. 3 kan kalau kita bertiga tinggal 10, kurang lebih ada sekitar 2 atau 3 tim nih yang sisa nih ya. Dua. Nih ada nih. Tembak. Kenapa nggak ditembak sih? Kasian ya? Dekat moncong baru kena dia. Wah nyetirnya hebat nih. Tinggal 11 kurangin 3 ya, sekitar ada 2 tim 3 tim lagi deh. Tadi kalau lihat dari ada 1 berarti kan udah ada yang Oh tuh. Tembak coy. Oke. udah 8. Wah baik nih dia nih, dia berbagi. Habis minyaknya. Lagi yuk, cari lagi. Saya nggak usah nembak dah. Saya gue dapet rompi level 3 tapi udah kena. Iya 7 orang. Iya tinggal 7 tuh. Can we survive? Menurut gue sih ini game survival ya, bukan game tembak-tembakan ya. Biasanya di sungai-sungai. Dia udah veteran nih kayak ini pemain ini, teman gua nih.
3 loh. Keren loh. Samperin aja sih nomor 3. Emang mata elang. Tembak bro. Sip, satu lagi. Oke. Sip. Ayo. Habisin. Deh, dilindas aja lah. Awesome. Thanks. Satu lagi ya. Di sini orangnya nih. Ini. Ah. Oke. Pokoknya nggak usah turun dah. Terima nembak aja. Wah, baik deh. Satu lagi di bukit tadi ya. Baik banget nih Dia kabur orangnya. pakai mobil. Tinggal satu nih orangnya. Tuh di sana no. Lurusan saya tuh. Nah, lurusan kita nih. Orangnya di sini. Ya. Tembak. Tembak. Oke. Emang terbaik nomor 4 no. We are number 1. Ayo. Victory belongs to us. Dah menang. Kalau orang baik nih. Menang karena dikasih nih. Dapat juga eliminasi 12 karena dikasih. Good game. Tapi kayak kurang puas ya. Gimana menurut lo? We are number 1. Lo main game apa? Udah main game something gak lo? Gua ada dapat apa ini? Para beli. Oh, astagfirullah. Oke, kita coba nonton highlightnya lagi, lihat keren-kerennya gimana. Go clutch, maestro. Ini artinya sih udah nyaris mati ya, kalau pakai clutch gitu. Bukan satu hal yang keren atau patut dibanggakan, yang nyaris nih. Tuh. Wah, nyaris gue kan. Gue seneng sih nontonin kayak gini, nontonin replaynya, karena kasih gue bisa observasi gitu loh. Kadang pas lagi main kan view kita terbatas ya, fokus kita terbatas. Pas lagi di sini dengan kondisi yang lebih tenang, kita bisa jadi evaluasi. Oh, tadi harusnya begini ya, harusnya begitu ya gitu. Kayak ini tadi gue banyak salah pas lagi di mobil tuh, lagi minum lah, lagi ngobrol lah, lagi pegang senjata yang nggak proper lah, atau tadi gue mau pakai handgun, handgunnya nggak kereload lah, udah kosong posisi handgunnya, banyak ketembak gitu. Nah, jadi gue karena ada ini aja nih, temen yang di sini baik nih, ngasih ini, dia cuma nyetiran doang. Ya, jadi kalau di game tuh sometimes kita ketemu good person kayak gini. Sometimes juga kita ketemu orang yang ngomel-ngomel gitu kan. Jadi ya itulah kehidupan, sama kayak bisnis, kerjaan kan juga lu kadang ketemu yang enggak sesuai ekspektasi. Hari ini gue ada inget sebuah hal, tadi gue ngobrol sama temen gue via WhatsApp. Kurang lebih kalimatnya kayak gini pas tadi kita ngobrol tuh. Jadi kalau lu nggak punya duit atau lu miskin nih, apapun yang lu ngomong, entah itu kebenaran, fakta, hal yang benar-benar itu good banget gitu kan, penuh solusi, itu tetap nggak ada artinya. Tapi kalau lu punya duit atau lu kaya, intinya lu punya lah gitu kan, kentut lu itu jadi sebuah wisdom. Nah, ini sebuah hal yang nggak baru kita tahu, tapi gue merasakan lagi hari ini, dan posisinya saat ini nggak enak. Mungkin next time ketika terjadi lagi, posisinya mungkin harus dibikin jadi lebih enak. Nah, itu kurang lebih gue gaming hari ini. Thank you udah temenin. Next time mungkin gue atau konten gaming sambil ngobrol jadi hal yang menarik kayak. Tapi juga gue nggak tahu, sambil ngomong
susah ngomong hal yang penting kayaknya kalau sambil gaming gitu ya. Terus juga sambil ngomong gue terbelah nih, ngomong atau gaming gitu. Tapi let we see lah. Kalau lu suka dengan konten seperti ini, please kasih like. Kalau ada komen, feedback, please welcome. Anything. Terakhir mungkin dari gue, kemarin ada yang sempet personal nanya, kok kontennya udah jarang nongol belakangan? Ya, belakangan tuh gue jarang publish lagi nih, sebulanan kayak gue nggak publish, nggak bikin konten. Banyak hal yang terjadi. Beberapa poin tuh kayak misalkan gue lagi nggak fokus. Ini karena kan bikin konten bukan top priority-nya gue di momen saat ini kan. By the way, gue MVP nih di sini nih. Nah, jadi bukan prioritas lah untuk konten, karena ada hal lain yang lebih prioritas yang didahulukan. Triggernya awalnya itu gue inget karena ini deh, karena anak ujian atau menjelang ujian dan gue diminta untuk bisa bantu support buat belajarnya gitu kan, untuk dapat nilainya. Nah di momen itu kan jadi fokus tuh, gue ada tambahan urusan kerjaan tuh buat ngajarin anak tuh. Akhirnya jadinya ya gitu deh. Yang lain-lain gue singkirin dulu, anak dulu ujian, terus keterusan. Nah hal lainnya lagi karena gue mereview ulang banyak hal, apakah nih objektifnya masih arahnya, visinya tuh masih on track atau tidak. Ternyata nggak on track dan gue banyak harus evaluasi, review, dan banyak hal harus dilakukan untuk improve lah gitu kan. Terus juga gue di momen gue mengconsider banyak banget hal di sekitar gue. Jadi gue ini mungkin timing gue untuk refleksi lagi, evaluasi apa yang gue lakukan, apa yang gue kerjakan, arahnya sesuai dengan visi harapan gue atau apa yang gue mau raih nggak dalam kehidupan gitu kan. Ini sih, jadi ini banyak hal, nggak hanya soal bisnis, nggak hanya soal kerjaan, tapi lebih ke kayaknya semua hal deh. Jadi gue cooling down dulu saat ini untuk semua yang gue lakukan. Gue review ulang semuanya, seluruh aspeknya, apa, gimana, pencapaian, progress, challenge, responsibility, ya semua hal lah. Gue review ulang semua hal, apa yang menjadi prioritas, apa yang kayaknya nggak penting-penting amat buat dilakukan, apa yang bisa mungkin didelegasikan, apa yang kayaknya gue mesti pivot, hal kayak gitu sih yang di momen kayak gini, sehingga itu juga bikin gue jadi mempertimbangkan ketika gue bikin konten itu satu hal yang meaningful atau enggak, ketika gue sharing terkait dengan digital marketing, dengan entrepreneurship, dengan marketing juga, dengan juga kapitalis, hal-hal yang terkait dengan cuan, itu hal yang punya value nggak baik buat gue atau buat audiens atau buat siapapun di luar sana, atau gue nggak usah bikin konten sama sekali, nggak usah nongol, atau gue bikin vlog-vlogan doang, atau gue kayak gini main game doang, atau spesifik konten gue bahas atau apa, itu gue masih review sih, masih ya nggak tahu deh. Lu orang kalau yang menemukan konten ini mau comment anything, feedback atau apapun, please welcome ya. Itu juga jadi hal yang akan gue consider sih. Dengan skill set gue di background digital marketing, apakah masih punya value untuk dibikin konten. Salah satu hal yang juga against adalah AI. Misalkan lu ngobrol dengan AI, Gemini, ChatGPT gitu kan, kayak semua struktur terkait dengan digital marketing sudah dipaparkan di situ. Lu nanya apa aja dijawab di situ. Bahkan yang mungkin hal-hal yang unik, yang spesial juga mungkin dikasih tahu di situ. So, gue melihat bahwa digital marketing sendiri pun jadi bukan skill yang spesial lagi, bukan rare lagi. Ini jadi kayak digital marketing itu jadi kayak common, kayak ibaratnya Microsoft Office lah. Itu kan jadi dulu itu prestisius, saat ini kan hal yang common, itu basic things yang semua orang kayaknya perlu paham itu, atau sudah paham bahkan gitu kan, minimal untuk marketingin dirinya
personal branding kan, untuk menjual dirinya ke marketplace kan, entah sebagai professional, employee, entrepreneur, whatever you do gitu. Itu juga jadi satu hal gitu. Apakah perlu bahas terkait dengan digital marketing? Kayaknya udah pada jago, pada lihai gitu kan. Malah gue nemukan banyak kungfu unik yang ada di market gitu. Itu sih kurang lebih kalau update atau cerita kenapa belakangan kontennya nggak ada. Sama satu lagi yang terakhir, anak gua kan lagi belajar coba ngonten tuh. Jadi gua ada satu channel lagi yang bahas soal parents ya. Nah di situ dari awal tuh gue ceritain segala macem sebelum anak gue lahir. Nah gue akhirnya memutuskan untuk account itu atau channel itu dialih fungsikan atau gue kasih lah ke anak gue gitu kan. Tapi gue masih belum bikin brandingannya saat ini kan. Nah anak gue tuh terakhir bikin game-game terkait dengan bikin konten terkait dengan gaming. Dia main game, dia kontenin gitu kan. Terus dia ada minta lah tambahan ini itu gitu. Ya gue mempertimbangkan itu juga. Terus lihat dia ngonten kayak gitu lucu dan seru juga ya. Dan malah view-nya lebih banyak dia sebenarnya. Gue juga lagi mikir apa dia aja yang maju ya as a face gitu kan. Untuk gue support, gue nggak usah. Tapi gue gak tahu juga, anaknya masih kecil sih, masih belum paham. Dia cuman karena lihat dia nonton YouTube, ada orang yang gaming, anak kecil sambil YouTube juga, dia jadi pengen aja sih gitu. Gue gak tahu ini cuma sesaat doang atau gimana. Tapi beberapa video udah dibikin, udah dipublish juga. Ya mungkin konten lain sejenis yang bisa dipublish di channel dia tuh kayak misalkan gue sama dia lagi doing things together atau diskusi atau apa, belum tahu sih, masih randomly gitu. Itu kurang lebih cerita dari gue. Thank you. Bye-bye.